Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Berlari. nanti ini mah santai aja sama saya. Selamat datang di channel Maitriarta di episode Konten Kes, ngobrolin tentang kesehatan. Di video kali ini saya berada di klinik 3D di Jalan Sawangan, Depok. Kali ini saya berkesempatan berkolaborasi dengan Dokter Gigi Suryati. Silakan dok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, ini Dokter Gigi Suryati, dokter yang kebenaran kalau teman-teman lihat saya senyum atau apa yang ngerawat ini gigi saya ini Suryati. Beliau dokter gigi. Ini belakang saya juga ada dental kan, jadi bukan dokter umum ya teman-teman. Nah dok, ini acaranya namanya Konten Kes, ngobrolin tentang kesehatan. Di episode kali ini saya punya banyak pertanyaan dok yang harus saya tanyakan ke dokter. Boleh ya dok? Boleh. Oke. Nih, udah saya catat. Ini udah saya rangkum. Mungkin kita akan mengurut kali ya dok pertanyaannya. Teman-teman, jadi tolong simak baik-baik. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke dokter gigi. Oke, simak ya, jangan lupa like, subscribe, sama share. Insya Allah videonya bermanfaat. Pertama gini dok, kalau berobat ke dokter gigi itu kok sampai berkali-kali, itu kenapa ya dok? Jadi memang banyak pasien yang bertanya, dok bisa nggak sih saya datang mau tambah langsung selesai? Itu sering pertanyaan pasien itu. Iya benar ya. Ya betul. Sebenarnya tergantung kasusnya mas. Kalau kasusnya masih lubangnya masih dangkal, itu bisa satu kali datang. Tapi kalau misalnya udah parah, nah itu kadang-kadang perlu perawatan lebih lanjut. Jadi kadang-kadang tidak cukup kalau satu kali kunjungan. Jadi makanya kenapa jangan tunggu sampai sakit pergi ke dokter gigi, sebaiknya sedini mungkin. Jadi jangan sampai parah baru datang. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Nah, itu untuk kayak tindakan tambal tok atau kayak perawatan yang banyak lagi dok, itu kan kayak bolong kan ya berarti ya dok ya. Kalau bolong kan jadi nggak bisa langsung sekali teman-teman, dia harus bertahap, berproses. Karena ya gimana lanjut? Misalnya pencabutan juga gitu mas. Misalnya kalau dia infeksi. Pasti harus diobatin dulu infeksinya. Jadi baru dicabut kunjungan berikutnya. Maka tidak bisa langsung satu kali kunjungan selesai. Tapi kalau misalnya nggak ada infeksi, nah itu mungkin satu kali datang bisa selesai. Jadi memang tergantung kasusnya. Tidak semua sama. Oke, jadi kejawab ya teman-teman, nggak semua kasus. Kenapa berobat gigi itu harus berkali-kali? Jadi ada prosesnya, dilihat juga kondisinya si sakitnya si pasien ini. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, mungkin yang tadi dokter bilang kalau misalkan berat dia harus berkali-kali berproses ya dok ya. Kalau yang kayak ringan dia mungkin ya satu kali itu tambah langsung bisa. Oke. Pertanyaan kedua, apakah gigi susu yang berlubang perlu ditambal dok? Iya, banyak juga itu pasien suka tanya ibu-ibu, biasanya anaknya kalau masih kecil gitu, dok kan anak saya giginya masih gigi susu, nanti kan ganti dengan gigi tetap, gitu. Perlu nggak sih ditambal gitu? Tunggu aja nanti aja kalau udah gigi tetap. Gitu. Ya, suka ada ibu seperti itu. Nah, yang sehat adalah sebaiknya sih ditambal, karena kan anak-anak itu kalau misalnya giginya berlubang misalnya mau nggak mau dia jadi susah makan, nanti jadi tumbuh kembangnya bisa terganggu karena makannya jadi nggak mau misalnya. Jadi memang sebaiknya sih dirawat sejak kecil, jangan tunggu nanti aja lah kalau udah gigi tetap gitu ya, yang betul secepatnya. Lebih cepat lebih baik ya dok ya. Kalau perlu gigi susu harus semuanya sehat. Gigi susu harus semua sehat. Jadi
Pertanyaan yang kedua kurang lebih, apakah gigi susu yang berlubang perlu ditambal? Iya, perlu ditambal dan secepatnya kalau bisa teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga nih dok, umur berapa sih anak-anak perlu ke dokter gigi? Anak-anak itu kan tumbuh gigi pertama kali 6 bulan ya mas? 6 bulan. Ya, 6 bulan itu tumbuh gigi susu yang pertama kali. Nah itu sebaiknya mulai tumbuh gigi itu sudah pergi ke dokter gigi. Bahkan kalau masih terlalu kecil agak susah ya, minimal ke 1 tahun lah. 1 tahun itu kan sudah bisa diajak komunikasi, sudah giginya tumbuhnya sudah lebih banyak. Jadi dan anak-anak sudah bisa paham ya diajak berkomunikasi. Jadi memang sedini mungkin harus berobat lah ke dokter gigi. Periksa ya. Dan jangan tunggu sampai sakit dulu mas, karena kan anak-anak itu suka takut ya kalau ke dokter gigi. Nah kalau pergi ke dokter gigi justru datang pas gak sakit, bisa jadi kenalan dulu sama dokter gigi keluarga gitu kan. Jadi nanti waktu perlu perawatan dia sendiri sudah siap gitu. Oke. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana caranya supaya anak tidak takut ke dokter gigi? Nah nih banyak nih ibu yang nanti disuntik sama dokter, nanti diinin sama dokter. Bu, Pak, jangan ditakut-takutin ya, dokter-dokter tuh pada baik tahu. Nggak yang seserem yang mau suntikan itu zaman dulu. Kita harus ngerubah image itu deh kayaknya sekarang ya. Karena saya juga pernah dulu digituin kan sama ayah ibu saya. Jadi gitu ya, jadi takut ya. Saya bukan sama ayah ibu saya sih, alhamdulillah kayaknya bukan sorry. Jadi saya itu kayak dari ya itulah mitos-mitos banyak orang yang ngomong gitu dong. Nanti kalau ke dokter gigi gini loh, gini. Jadinya saya ketika itu setelah ke dokter gigi kebenaran waktu kecil tuh ada dokter gigi, dia dokter keluarga gitu di Rawang. Jadi setiap saya selesai dari situ, pokoknya saya harus ke Titop tuh ada tuh sekolah yang terkenal di Rawang. Entah beli es krim atau apa, pokoknya saya harus ke sana. Berdarah-darah nggak apa-apa tuh gigit perban gitu, tapi saya harus ke sana. Nah, ini gimana ya dok atasinya tuh buat ini pertanyaan kayaknya lumayan deh yang nggak dokter gigi juga ya dok, kayak kebanyakan dokter-dokter lainnya juga anak-anak banyak kayak ditakutin nanti disuntik loh atau apa. Kayaknya nggak boleh lah ya gitu ya, jangan dibikin image gitu. Itu gimana dok caranya harusnya? Jadi biasanya itu kan anak-anak takut ke dokter karena bayangin nanti akan sakit, kemudian alatnya kan serem-serem gitu ya. Iya. Nah mungkin itu yang saranku, jadi jangan diajak pada waktu sakit. Jadi misalnya 1 tahun, misalnya orang tuanya pas pergi ke dokter gigi dan diajak gitu. Jadi supaya dia juga lihat suasana, berobat ke dokter gigi dan mungkin kenalan dulu. Jadi dia sendiri sudah merasa aman gitu dan tidak perlu. Kalau misalnya udah keburu sakit kan dia udah tambah serem ya, bayangin sakit giginya, bayangin alat-alatnya gitu. Kebetulan tuh di depan rumahku ada TK mas, TK Algas. Dulu ada TK Algas. Nah itu mereka tuh setahun 2 kali itu periksa. Jadi anak-anak ya 6 bulan sekali, anak-anak itu periksa aja. Nah waktu diperiksa itu kita kasih tahu ada gigi yang berlubang. Nah itu anak-anak dari situ bisa belajar percaya diri. Oh ternyata nggak apa-apa kok diperiksa gitu. Jadi hanya diperiksa ya. Nanti misalnya tindakan dia sudah nggak serem lah ya gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi diajaklah jangan pada waktu sakit ya. Ya tadi misalnya 1 tahun diajak kenalan sama dokternya. Itu sih tipsnya mas. Oke. Jadi tipsnya tuh buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah dan teman-teman semua, jangan diajak anak ketika pas sakit. Sebelum sakit udah harus diperkenalkan. Gak apa-apa pas ketika ibu atau bapaknya berobat, kenalin sama nih dokter nih yang rawat gigi bapak, ini dokter yang rawat ibu bapak. Dan yang dokter bilang juga benar, dikenalkan itu biar kita nyaman. Tak kenal maka tak aruf. Salah ya dok. Tak kenal maka tak sayang kan. Kalau misalkan kita udah kenal, udah ngerasa kayak nyaman sama orangnya, kayaknya kadang
kita belum datang atau apa berobat tuh udah kayak mau sembuh gitu juga kan ada ya dok, sugesti gitu ya dok ya? Ada juga tuh anak-anak kan waktu pertama kali kan dari yang anak-anak yang kelas baby itu kan waktu kunjungan pertama masih nangis, masih takut, tapi kunjungan berikutnya 6 bulan kemudian karena udah kenal itu biasanya udah berani. Itu seperti itu prosesnya. Jadi sudah dia sendiri sudah merasa aman, udah nggak bayangin dan seru. Nyaman ya dok ya. Jadi udahlah ya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman nggak usah ditakut-takut nanti ke dokter gigi sendiri kok enggak, kita harus merubahnya. Semua orang baik, dokter juga baik, jadi kita harus kenalkan dari sejak dini, jangan ditakut-takutin ya. Pertanyaan selanjutnya, oke, sekarang lanjut ke dok, apa betul kalau cabut gigi, ini banyak nih mitos nih kayaknya nih, kalau cabut gigi bagian atas itu akan berpengaruh kepada saraf mata. Itu banyak kan teman-teman tuh yang ini gak boleh cabut gigi atas nanti matanya kenapa. Nah itu gimana tuh dok, kita harus ngerapiin ini dok, mitos-mitos yang begini dok. Ya betul, jadi takut karena mungkin berdekatan ya gigi sama mata gitu. Tapi jangan takut karena saraf gigi dan saraf mata kan beda mas. Dan dokter kan sudah belajar jadi supaya aman. Nggak usah takut, itu mitos aja. Mitos. Jadi ini saya luruskan ya, mitos-mitos sama dokter langsung. Dokter ini sekolahnya lama loh dok, berapa tahun dok? Aku 6 tahun. 6 tahun. Lama ya. 6 tahun loh sekolah kedokteran, jadi nggak sembarangan nyambut mencabut aja. Jadi kalau dicabut sembarangan, ya dia dokternya juga berdosa lah, menzolimi orang lain. Jadi adalah ya hapus itu mitos-mitos yang cabut gitu ke saraf tuh kayaknya harus dilurusin deh. Semua enggak, karena semua dengan SOP dok ya, prosedur ya. Kalau kiranya emang dia nggak boleh cabut, pasti nanti dokter akan ngambil tindakan. Bapak harus konsul dulu kemana, ke sini, karena ini akan berbahaya jika dicabut, tensinya tinggi, gitu-gitu ya dok kurang lebih ya. Oke. Ya, mitos itu cabut gigi harus dihilangkan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nah ini dok, yang kayak ngeganjel-ganjel di gigi nih kayaknya. Mengapa bisa tumbuh karang pada gigi dok? Tumbuh karang gigi ya. Jadi karang gigi itu kan dari plak itu kan endapan di gigi yang berisi sisa makanan, kemudian bakteri. Nah itu kalau kita gosok giginya nggak bersih, lama-lama mengeras menjadi karang gigi mas. Nah itu karang gigi itu mungkin dianggap sepele ya, sepele, tapi sebenarnya itu kalau dibiarkan lama-lama bisa menyebabkan kelainan yang lebih serius gitu mas. Contohnya itu menjadi peradangan, fungsinya jadi meradang, kemudian bisa berdarah spontan. Berdarah spontan? Betul. Tiba-tiba berdarah gitu? Betul. Nanti kalau udah parah dan yang lebih parah lagi bisa giginya bisa lepas sendiri mas. Betul. Jadi karang gigi itu nanti lama-lama kan masuk ke jaringan pendukung gigi, rusak. Jadi jaringan pendukung giginya bisa rusak kalau dibiarkan ya. Lama-lama giginya bisa lepas sendiri. Dan yang paling gampang diamati itu bau mulut mas. Jadi kalau misalnya kok merasa mulutku kok bau gitu, coba deh dicek. Biasanya ada karang giginya. Karang giginya tebal tuh ya dok ya. Jadi cek dari bau mulut aja, kalau bau mulutnya udah ngerasa wah. Tapi bau mulut juga bisa juga karena gigi yang berlubang juga bisa mas. Intinya sih kalau gigi kita sehat, insya Allah tidak ada itu keluhan itu ya mas. Oke, jadi itu teman-teman, gigi yang berkarang itu dari sisa-sisa makanan, plak-plak dan sikat gigi yang enggak ada kuman. Ada bakteri di situ. Bakteri kuman itu dari sisa-sisa makanan itu ya dok ya? Iya. Ada sisa makanan, kemudian bakterinya di situ juga lama-lama nggak dibersihkan, lama-lama mengeras menjadi karang. Oke. Kejawab teman-teman, mengapa gigi ada karangnya, ada tumbuh karangnya.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Berapa bulan sekalikah kita harus bersihin karang gigi? Bersihkan karang gigi idealnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Betul. 6 bulan sekali itu sekalian dicek apakah ada lubang yang lain, apakah tambalannya masih bagus. Nah itu kenapa kan sering dengar pergi dokter gigi 6 bulan sekali. Sekali. Jadi terawat lah. Gitu. Ya makanya ya kemarin dokter Reski juga bilang minimal 6 bulan sekali lah, karena biar itu ya biar lebih terawat, biar lebih terkontrol ya dok ya. Minimal ya dok itu 6 bulan sekali ya. Ada keluhan ya langsung secepatnya. Ya, Oke. Jadi itu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kesehatan gigi bisa mempengaruhi organ tubuh lainnya? Ya. Jadi ini sering juga itu pertanyaan dari pasien. Jadi rujukan kami sering terima rujukan pasien-pasien yang mau operasi jantung tuh mas, itu biasanya disuruh membersihkan dulu semuanya. Jadi nggak boleh ada gigi berlubang, nggak boleh ada karang gigi, nggak boleh ada sisa akar. Jadi kenapa? Kuman di dalam mulut itu kalau giginya bermasalah itu bisa dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan bisa mempengaruhi organ-organ yang lain. Jadi sama seperti dari rujukan dari penyakit kulit ya mas. Jadi, misalnya sering jerawatan, nah itu coba deh. Biasanya ada yang masalah di giginya. Jadi kita biasanya sering dapat rujukan dari spesialis yang lain gitu. Karena ada hubungannya kuman dari di dalam gigi yang rusak, infeksi itu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, nah bisa menyebabkan penyakit yang lain. Gitu. Terus kemarin saya belum lama dok sama dokter Sasa, spesialis kulit ya dok. Pernah konsul ada teman yang sakit dia alergi. Dia alergi kalau masalah di kulitnya gitu kan, kayak bener-bener gitu. Dokter Sasa bilang nanti ketemu ya aku jelasin, karena kalau misalnya aku chat panjang gitu kan. Jadi yang kayak dokter bilang benar, mungkin ada jadi di giginya itu bermasalah, lubang atau apa, infeksi, kuman, terus dia jadi mempengaruhi ke alerginya tubuhnya itu, karena dia masuk ke ini ya, ke air liur terus mengalir ke darah gitu ya dok. Oke. Seluruh tubuh jadi bisa pengaruh ke yang lain. Oke, ya. Jadi penting banget ya periksa gigi itu ngaruh ke kulit dan organ tubuh lainnya teman-teman, makanya. Oke, saya baru tahu nih. Pernah juga ada pasienku mas, jadi dia bentol-bentol gitu. Nah ini kayak bentol-bentol itu dan nggak sembuh-sembuh. Setelah itu dirujuklah ke gigi. Ternyata ada sisa akar yang dia sendiri nggak tahu karena giginya udah patah dan sudah lama sekali. Jadi dia pun sendiri nggak tahu dan nggak ingat. Setelah dicek ternyata ada sisa akar. Nah setelah itu dicabut sembuh. Oke. Jadi pengaruh banget ya dok ya, benar ya di bagian gigi ini. Teman-teman, ayo periksa giginya ya, biar sehat, biar enak, biar semuanya. Nah ini pertanyaan terakhir kayaknya dok. Kan ini bulan Ramadan ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan ya teman-teman. Maaf saya tadi nggak bilang di awal. Apakah di bulan Ramadan boleh berobat ke dokter gigi? Berobat ke gigi, maksudnya gitu dok. Berobat gigi boleh nggak kita kalau misalkan di bulan Ramadan ya, bulan masalah. Memang banyak yang khawatir mas. Batal nggak sih saya disuntik? Batal nggak sih ini apa namanya? Saya ditambal, saya ini. Jadi waktu itu pernah itu pengajian ya sama Pak Ustadz ya. Banyak pertanyaan, ada kita tanya ke Pak Ustadz. Jadi yang membatalkan puasa itu kalau kita makan minum kan mas. Iya. Nah itu misalnya nih berobat giginya mah tidak membatalkan puasa, cuma misalnya sambil kumur terus nah itu kalau sengaja, nah itu jadi batal itu mas. Tapi kalau sebenarnya tindakan perawatan giginya sendiri sih tidak membatalkan puasa.
lagi waktu itu Austin sih begitu. Iya. Yang Kalau yang nakal itu sengaja itu. kumur-kumur ada yang dikit. berarti besok kalau misalkan itu kasih betadine dong biar kumur-kumurnya kan biar lu bisa juga dia kan dia nggak berani minum tuh. Sekarang Iya. protokolnya itu kumurnya dikasih betadine. Oke, jadi untuk periksa gigi sekarang itu nggak bisa minum air lagi, mau minum sama betadine tuh ada rasanya, jadi ditambahin betadine biar kenapa? Betadine itu kan fungsinya mengurangi jumlah kuman mas. Oke. Sekarang kan lagi Pandemi. COVID gini ya, jadi supaya mengurangi ini. Ayo, nggak bisa lagi kumur-kumur, minum dikit dong, minum sama betadine. Gak enak rasanya soalnya. Gak enak. Dan dari pengetahuan saya juga kalau misalkan berobat itu kayak donor darah, nyuntik, dan ambil darah itu nggak batal, kecuali misalkan donor darah dia malah jadi lemes, terus dia malah nggak kuat puasanya, nah itu baru itu makruh, nggak bagus. Dan kalau misalkan nyuntik kayak nyuntik bius atau apa itu nggak membuat dia jadi kayak nambah energi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak nyuntik apa jadi dia strong atau apa, itu nggak Jadi boleh. sakit, Ya gitu ya. betul, itu sih jadi kurang lebih teman-teman. Teman-teman kalau nanya ini kliniknya di mana, nanti saya taruh di kolom atau saya taruh di tampilan sini ya. Kliniknya ada di Depok. Jadi ada promo. Nanti saya taruh promonya nih di Instagram. Ntar teman-teman bisa lihat, cek langsung aja. Jadi ada untuk pembersihan karang gigi, cabut gigi. Pokoknya di Ramadan ini teman-teman bisa datang ke sini langsung ke klinik dokter gigi 3D di Sawangan depan Starbucks kalau patokannya teman-teman. Nanti teman-teman googling aja, nanti muncul klinik dokter gigi, di bawahnya ada klinik metamorfosis, itu tempatnya Mbak Fuka, teman saya juga yang teman-teman udah pernah lihat kontennya saya bersama dia. Nah itu dia bareng. Ini semua adalah saudara dan teman saya. Mas Tri hari ini beda banget ya, seperti dia, nggak seperti biasanya. Kenapa dong? Nggak tahu ada yang spesial ini kayaknya ya. Apaan nih dok? Bajunya kayaknya baru deh. Dokter baru lihat karena saya kalau di kantor pakai seragam ya. Dia baru lihatnya pakai baju seragam. Ini iya dok, ini alhamdulillah beneran dibeliin sama calon saya. Ini hadiah ulang tahun waktu kemarin. Jadi saya dikasih ini sama dia. Tahun. Terima kasih sama-sama dok. Semoga cepet Amin. jodohnya. Amin. Jodohnya. Amin. Terima kasih ya bajunya bagus. Tuh udah dibilang sama dokter. Jadi doain ya saya mudah-mudahan segera menikah nanti Amin. setelah lebaran sama pujaan hati saya. Amin. Mohon doanya teman-teman netizen yang nonton video ini, doain ya semoga lancar, gak ada kendala, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita doain sama-sama deh, Mas Tri. Amin ya Allah, makasih mohon doanya ya netizen. Jadi kurang lebih sekian gitu aja dulu untuk video Mountain Cast episode kali ini. Episode 10 pertanyaan yang banyak ditanyain sama pasien soal kedokteran gigi, kesehatan gigi dan mulut. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman mau ke klinik dokter gigiin Dokter Fibrianti di klinik 3D, nanti saya taruh link Instagram atau saya tampilin nanti di video untuk Instagramnya dan promonya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Kalau misalkan nanti mau tanya-tanya atau apa bisa langsung DM ya dok ya. Iya. DM, di situ juga ada nomor teleponnya. Jadi teman-teman bisa sehat giginya dan semangat puasanya. Dan senyumnya bisa tambah lebar. Senyum lebar gitu. Nggak, maaf ya. Senyum pokoknya self smile lah ya. Oke. Sekian gitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, sama share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan
semangat puasanya, jangan kendor, masih ada beberapa hari lagi ya. Semoga amal ibadahnya diterima sama Allah, ibadah puasanya, sholatnya, dan semuanya. Saya Trihartanto pamit. Saya Dr. Gigi Fibrianti pamit. Selamat beribadah puasa. Semoga puasa kita dan ibadah kita di bulan puasa bisa lancar. Amin. Dan diterima Allah SWT. Amin. Sekali lagi Trihartanto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.